Judulnya boleh terdengar bombastis, tapi saya bongkar dulu ekspektasi Anda. Kalau Anda klik video ini karena ingin cari aplikasi penghasil saldo dana, atau skema cepat kayak berkedok trading, atau cara kaya sambil rebahan, tutup video ini sekarang. Saya tidak butuh penonton yang mencari jalan pintas. Di sini kita bicara bisnis real, yang butuh keringat, yang butuh disiplin, dan yang bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang kita rapikan istilah tanpa modal. Karena banyak orang salah paham. Di dunia ini tidak ada yang benar-benar gratis. Kalau Anda tidak punya modal uang, Anda wajib bayar dengan modal waktu, modal tenaga, dan modal rasa malu. Ini harga masuknya. Anda tidak bisa menolak. Sama seperti mobil tanpa bensin. Mobil itu tetap bisa jalan, tapi harus didorong. Dan yang dorong, ya Anda. Lalu soal target 10 juta pertama, jangan meremehkan angka ini. Buat sebagian orang, 10 juta itu kecil, tapi buat banyak pekerja di Indonesia, itu napas. Di banyak daerah, gaji UMR per bulan masih di kisaran 2 jutaan. Artinya 10 juta setara sekitar 5 bulan kerja. Ini bukan uang mewah, ini uang nyawa, uang untuk nutup pinjol, uang untuk bayar biaya rumah sakit orang tua, uang untuk berhenti sesak tiap akhir bulan. Dan saya tahu luka yang Anda bawa. Anda mungkin sandwich generation. Gaji Anda numpang lewat, baru masuk. Sudah keluar untuk cicilan, untuk kebutuhan rumah, untuk orang tua, untuk adik. Sementara harga beras, telur, dan kebutuhan pokok naik terus. Kenaikan gaji sering kalah cepat. Kalau Anda masih bergantung pada satu sumber gaji di ekonomi sekarang, itu bunuh diri finansial pelan-pelan. Anda butuh sumber pemasukan kedua, bukan besok. Mulai sekarang. Di video ini kita pakai logika sederhana. Saya sebut ini arbitrage skill. Kita tidak fokus jual barang fisik karena barang butuh stok, butuh gudang, butuh modal. Kita fokus jual jasa dan solusi. Internet itu pasar raksasa. Orang yang sibuk dan punya uang rela membayar orang yang rajin untuk mengerjakan hal yang mereka benci. Tugas Anda bukan jadi pengemis online. Tugas Anda jadi solusi yang dicari orang. Kenapa banyak orang gagal di bisnis tanpa modal? Karena mereka ngikut tren tanpa value. Anda pasti pernah lihat affiliate spam, nyebar link di komentar orang, atau dropship asal-asalan. Perang harga sampai margin tinggal recehan. Mereka tidak punya strategi. Mereka hanya ikut-ikutan. Bukan karena model bisnisnya jelek, tapi karena mereka tidak paham posisi, mereka tidak membangun nilai, dan mereka tidak membangun kepercayaan. Sekarang saya kasih peta jalan. Ada 5 model bisnis, saya urut dari level paling mudah sampai level yang paling tinggi dan paling scalable. Yang terakhir bisa jadi aset jangka panjang. Bahkan bisa jadi pensiun Anda. Tapi syaratnya satu, jangan asal skip. Siapkan catatan, dengar pelan-pelan. Satu detail yang Anda lewatkan bisa bikin gagal paham. Dan gagal paham bisa bikin Anda kehilangan peluang 10 juta pertama Anda. Kita mulai dari mekanisme uang. Uang tidak jatuh dari langit. Uang berpindah tangan hanya kalau ada masalah yang diselesaikan. Titik. Kalau target Anda 10 juta, berarti Anda harus menyelesaikan masalah orang lain senilai 10 juta. Ubah pertanyaan Anda. Jangan tanya, gimana cara dapat uang? Tanyalah, masalah siapa yang bisa saya bereskan hari ini? Itu cara pikir yang menghasilkan. Sekarang soal rasa tidak mampu. Banyak orang berkata, saya gaptek, atau saya cuma lulusan SMA, atau saya tidak punya skill dewa. Saya hentikan itu. Anda tidak perlu jadi ahli level 10 untuk mulai. Anda cukup satu langkah lebih maju dari orang yang Anda bantu. Level 2 sudah bisa bantu level 0. Di mata pemula, orang yang sedikit lebih paham sudah terlihat seperti ahli, mulai dari yang Anda bisa. Sambil jalan, sambil naik level. Lalu kita audit aset tak terlihat. Banyak orang miskin bukan karena tidak punya apa-apa, tapi karena tidak sadar apa yang mereka punya. Anda punya HP, Anda punya kuota, Anda punya waktu malam, Anda punya suara yang enak didengar. Atau Anda teliti saat cek detail, atau Anda sabar saat riset. Itu aset. Bahkan ibu rumah tangga yang jago menawar di pasar punya skill negosiasi, skill itu bisa diuangkan. Jangan remehkan remahan kemampuan Anda. Itu bisa jadi pintu masuk. Sekarang kita bikin 10 juta jadi masuk akal. Kita pecah angkanya.
10 juta bisa dicapai dengan jasa 200.000 dikali 50 orang. Itu permainan volume atau jasa 1 juta dikali 10 orang. Itu mid game atau jasa 5 juta dikali 2 klien. Itu high ticket. Lebih masuk akal mana? Mencari 2-10 klien yang butuh solusi atau mengejar 10.000 orang agar klik link receh. Anda tidak butuh keramaian, Anda butuh nilai. Sekarang saya kasih peringatan keras, jangan mabuk istilah passive income di awal. Di fase 0 ke 10 juta, hampir semua pendapatan itu active income. Anda kerja, Anda deliver, Anda grinding. Passive income itu hasil dari sistem. Dan sistem dibangun bertahun-tahun. Kalau Anda datang dengan fantasi rebahan, Anda akan mati di tengah jalan. Racun terbesar orang miskin adalah berharap hasil tanpa proses. Buang racun itu sekarang. Lalu soal portofolio. Di internet, ijazah sering kalah oleh bukti kerja. Orang asing tidak akan transfer 10 juta ke rekening Anda hanya karena Anda bilang, saya bisa. Mereka butuh bukti. Buat portofolio tanpa klien. Kerjakan studi kasus fiktif. Atau bantu 3 orang pertama gratis demi testimoni. Itu bukan kerja gratis, itu investasi reputasi. Modal reputasi ini menggantikan modal uang. Tanpa jejak digital yang meyakinkan, Anda akan sulit dipercaya. Terakhir, aturan fokus. Penyakit pemula itu shiny object syndrome. Hari ini ikut A, besok ikut B. Minggu depan ganti lagi. Karena bosan. Karena lihat orang lain pamer hasilnya 0. Anda harus pilih 1 dari 5 model bisnis nanti. 1 saja. Tekuni 3-6 bulan. Tanpa toleh kanan kiri. Konsistensi itu membosankan. Tapi konsistensi itulah yang membuat rekening berubah. Kalau Anda siap fokus, kita masuk ke model bisnis pertama. Anda mungkin menganggap kerja admin chat itu rendahan, gajinya kecil, kerjanya capek, tapi masalahnya bukan di pekerjaannya, masalahnya di cara Anda memposisikan diri. Banyak UMKM jago bikin konten, jago pasang iklan, trafiknya deras, chat masuk banyak, tapi ujungnya bocor karena owner kewalahan, balas chatnya lambat, leads panas jadi dingin, uang Anda sering tersembunyi di tumpukan chat yang tidak kepegang itu. Bayangkan ember bocor, Anda bisa tambah air terus, tapi tetap tidak penuh. Itu kondisi banyak toko online. Mereka bayar iklan, mereka bikin promo, tapi tidak punya sistem follow up. Anda masuk sebagai penyumbat kebocoran omzet, bukan sebagai admin ketik. Anda bukan dibayar untuk jawab, ada kak. Anda dibayar untuk mengubah minat jadi transaksi, dan itu skill yang nilainya jauh lebih tinggi. Bedanya admin biasa dan closer itu mindset. Admin menunggu pertanyaan, closer mengarahkan keputusan. Admin menjawab pendek, closer memberi opsi, closer pakai urgensi yang halus. Ada kak, stok warna ini tinggal 3, closer pakai dorongan yang sopan. Mau diamankan sekarang sekalian promonya? Ini bukan manipulasi murahan, ini pelayanan yang tegas. Anda membantu pembeli memilih, Anda memotong keraguan mereka. Sekarang soal bayaran, jangan minta gaji pokok tinggi dulu, itu berat untuk UMKM. Tawarkan skema hybrid, gaji pokok kecil untuk kuota dan makan, misal 500.000 sampai 1 juta. Lalu minta komisi per closing, misal 2.000 sampai 5.000 per PCS. Argumen Anda sederhana. Bos tidak perlu bayar mahal kalau saya tidak perform. Kalau saya berhasil jual banyak, kita sama-sama untung. Ini fair, dan pengusaha suka model seperti ini. Mari kita bikin angkanya nyata. Kalau komisi rata-rata 3.000 per barang, Anda closing 30 chat per hari. Itu 90.000 per hari. Dalam 30 hari, sekitar 2,7 juta. Itu baru dari komisi. Dari satu toko, kalau Anda pegang 3 toko, niche berbeda. Fashion, herbal, gadget, angka itu bisa mendekati 8 juta sampai 10 juta. Modal Anda cuma jempol dan disiplin jam kerja. Cara cari kliennya, jangan pakai cara lemah, jangan hanya tunggu lowongan. Saingannya ribuan, Anda harus turun ke lapangan digital. Cari toko di TikTok atau Instagram. Followers 20.000 sampai 100.000, kontennya rame, tapi responsnya lambat. Komentarnya banyak yang tidak dibalas. Lalu DM dengan bukti. Kak, saya tadi tes chat, balasnya 3 jam. Sayang leads-nya kebuang. Boleh saya pegang sore sampai malam dengan sistem komisi? Itu pendekatan solusi. Dan sulit ditolak.
Terakhir, jangan sampai Anda jadi kuli chat. Ini kerja yang terikat waktu. Maka, dari awal batasi shift. Misal, 16.00 sampai 21.00. Pakai WhatsApp Business. Siapkan quick replies. Buat 20 template FAQ. Anda jual kecepatan dan keramahan. Dua hal yang sering hilang saat owner kelelahan. Tapi, tetap jaga batas. Kalau Anda standby 24 jam, Anda habis. Disiplin waktu itu kunci, supaya Anda bisa naik level. Sekarang kita masuk ke ekonomi atensi. Di era sekarang, atensi itu mata uang paling mahal. Semua brand ingin masuk TikTok dan Reels. Masalahnya satu, produksi konten itu melelahkan, syuting itu ribet, ide itu menguras kepala. Banyak pemilik bisnis punya video panjang, podcast, live, webinar, tapi mereka tidak punya tenaga untuk bikin potongan pendek setiap hari. Di situ celah Anda. Anda tidak perlu syuting. Anda hanya memasak ulang bahan mentah menjadi video 60 detik yang enak ditonton. Anda tidak butuh PC 30 juta. Anda tidak butuh software rumit. Untuk format vertikal, CapCut atau VN di HP sudah cukup. Bahkan sering lebih cepat karena fitur otomatisnya banyak. Klien tidak peduli Anda pakai apa. Klien peduli hasilnya. Kalau HP Anda kuat buat main Mobile Legends, itu cukup untuk jadi pabrik uang. Yang penting Anda paham ritme konten, dan Anda punya mata editor yang tajam. Tapi ingat, jasa ini bukan sekadar potong sambung. Anda menjual retention. Anda menjual kemampuan menahan orang agar tidak scroll. Struktur video pendek itu jelas. Detik 1-3 harus ada hook, judul besar, kalimat tajam, atau konflik ringan. Detik 4-50 isi daging. Jangan muter-muter. Akhir video tutup dengan CTA. Ajak follow, ajak klik, ajak komentar. Nilai Anda ada di strategi itu, bukan di tombol cut. Soal harga, jangan jual satuan 50.000 per video. Itu capek. Capek negosiasi, capek nagih, jual paket langganan. Contoh, 15 video sebulan, 2,5 juta. Bagi klien, 2,5 juta lebih murah dibanding gaji editor tetap 5 juta. Bagi Anda, setelah punya template, satu video bisa selesai 20-30 menit. Margin waktu Anda besar. Anda bisa pegang beberapa klien tanpa kehilangan napas. Masalah pemula selalu sama. Saya belum punya portofolio. Jangan tunggu job buat portofolio dulu. Ambil video panjang publik yang legal untuk bahan latihan. Podcast, seminar, atau konten kreator yang memang menyebar potongan. Lalu edit jadi 3 video pendek yang benar-benar kuat. Upload di akun portofolio Anda. Tunjukkan sebelum dan sesudah, lalu kirim ke target klien. Saya coba buatkan satu contoh. Kalau cocok, saya bisa rutin. Bukti kerja mengalahkan janji di CV. Matematika 10 juta juga jelas. Kalau satu klien paket 2,5 juta, Anda butuh 4 klien untuk tembus 10 juta. Apakah mungkin handle 4 klien? Sangat mungkin. Karena bahan mentahnya sudah disiapkan klien. Anda tidak pusing mikir ide syuting. Anda fokus pada potongan terbaik. Anda fokus pada teks di layar. Anda fokus pada tempo. Ini bisnis yang cocok untuk introvert karena Anda tidak perlu banyak tampil. Anda cukup bikin karya yang bicara. Lalu pikirkan level selanjutnya. Setelah Anda punya sistem, jangan berhenti di jasa. Anda bisa jual template CapCut, Anda bisa jual preset, Anda bisa bikin SOP. Anda bisa rekrut adik, sepupu, atau teman yang butuh kerja. Ajari pakai template Anda. Anda jadi kepala studio kecil. Anda pindah dari tukang edit menjadi pemilik sistem. Di situ uang mulai tidak sepenuhnya tergantung jam kerja Anda. Dan itu tujuan naik level. Ada ironi yang jarang dibahas. Di era semua orang mengejar video, tulisan justru makin mahal. Banyak CEO, founder, dan profesional ingin terlihat pintar di LinkedIn. Mereka ingin personal brand. Mereka ingin dipercaya pasar, tapi mereka tidak punya waktu menulis. Mereka sibuk rapat, sibuk jualan, sibuk urus tim. Di celah itu Anda masuk sebagai ghostwriter. Anda jadi otak di balik layar. Klien dapat nama, Anda dapat uang, dan pasar ini nyata. Keluar dulu dari Instagram dan TikTok, masuk ke kolam kerah putih. Di LinkedIn, orang bukan cari hiburan. Mereka cari koneksi bisnis. Mereka cari peluang. Satu postingan yang tepat bisa membuka kontrak besar, bisa membuka pintu investor. Karena dampaknya besar, fee-nya juga besar.
Banyak yang rela bayar 3 juta sampai 5 juta per bulan hanya untuk seseorang yang merapikan 3 postingan seminggu. Bukan karena mereka malas, tapi karena waktu mereka jauh lebih mahal. Anda mungkin takut, saya tidak jago nulis. Tenang, ghostwriter modern tidak menulis dari nol. Mereka pilot AI. Alurnya rapi, Anda interview klien 15 menit. Rekam suara mereka, ambil cerita dan opini mereka, transkripkan. Minta AI buat kerangka dan opsi gaya bahasa, lalu Anda rapikan. Anda tambah konteks lokal, Anda tambah empati, Anda susun ritme kalimat, Anda bukan kuli ketik, Anda editor strategis, Anda menjual kejernihan berpikir. Cara dapat kliennya bukan lewat portal lowongan. Itu cara lama. Anda akan terseret perang harga. Cara yang lebih tajam adalah rewrite. Cari founder atau CEO lokal yang aktif posting. Tapi tulisannya kaku. Terlalu panjang. Tidak enak dibaca. Pilih satu postingan mereka. Tulis ulang dengan hook lebih tajam. Spasi lebih nyaman. Struktur lebih jelas. Lalu kirim lewat DM. Konten Bapak Daging. Saya kemas ulang biar lebih kebaca. Silakan dipakai gratis. Ini audisi paksa. Anda memberi bukti sebelum diminta. Model uangnya bukan proyek lepas. Ini retainer bulanan. Anda dibayar untuk konsistensi, untuk menjaga suara dan citra klien tetap hidup. Tarif pemula bisa 2,5 juta sampai 3,5 juta per klien per bulan. Paketnya 12 sampai 15 postingan pendek sebulan. Dengan 3 klien, Anda bisa sudah menyentuh 10 juta. Dan jam kerja Anda bisa relatif stabil. 2 sampai 3 jam per hari kalau bank konten sudah terbentuk. Stabilitas ini yang dicari banyak orang. Kuncinya ada di positioning. Jangan jadi penulis palu gada. Apa lu mau gua ada? Itu membuat Anda mudah ditawar. Pilih niche. Misal Anda ghostwriter khusus konsultan keuangan, atau khusus founder teknologi, atau khusus HR dan karier. Semakin spesifik target Anda, semakin tinggi nilai Anda. Seperti dokter umum dan dokter bedah jantung, spesialis selalu dibayar lebih mahal dan lebih mudah dipercaya karena Anda terlihat mengerti masalah mereka dengan tajam. Tapi ada satu syarat mental. Anda harus kuat menelan ego, namanya ghostwriter. Anda tidak dapat panggung, Anda tidak dapat tepuk tangan. Pujian mengalir ke klien, bukan ke Anda. Kalau Anda haus validasi, Anda akan sakit hati. Tapi kalau Anda lebih suka rekening gendut dalam diam, ini jalur cepat. Biarkan mereka jadi wajahnya, Anda pegang transferannya, dan itu deal yang adil. Sekarang kita bersihkan kata affiliate, karena 90% orang merusaknya. Mereka spam link, mereka masuk grup keluarga, mereka komentar di akun artis, itu menjijikkan. Dan itu alasan affiliate sering dianggap murahan. Cara baru bukan spam. Cara baru adalah kurasi. Anda bukan menjual, Anda membantu orang memilih. Di marketplace, pilihan terlalu banyak, orang bingung, mereka butuh pemandu. Anda dibayar karena trust, karena selera, dan riset Anda. Bukan karena Anda teriak paling keras. Fokus ke platform yang friksinya rendah. Shopee Video atau TikTok dengan keranjang kuning. Mekanismenya sederhana. Orang lihat video, klik keranjang, bayar. Anda tidak perlu arahkan mereka ke link panjang, tidak perlu banyak drama. Ini yang membuat affiliate bisa jadi aset. Satu video yang Anda unggah bulan lalu bisa meledak bulan depan dan komisi tetap jalan saat Anda tidur. Ini beda dengan bisnis jasa. Di jasa, Anda berhenti kerja, uang berhenti. Di affiliate, Anda sedang menebar pasukan video. Konten yang menang itu bukan banyak ngomong. Konten yang menang itu show, don't tell. Jangan bilang, panci ini bagus. Tunjukkan telur dadar tanpa minyak, tunjukkan meluncur mulus. Jangan bilang, lampu ini terang. Tunjukkan kamar gelap lalu nyala. Otak penonton suka bukti visual. Bukti visual memicu rasa butuh. Video 15 detik yang mendemonstrasikan manfaat sering lebih kuat dari video 10 menit yang cuma bicara. Anda menjual pengalaman singkat yang memukul tepat di masalah. Lalu alasan klasik, saya tidak punya modal beli sampel. Itu alasan malas. Ada 3 jalan. Pertama, review barang yang sudah ada di rumah. Sabun, sapu, alat masak, botol minum. Kedua, pergi ke toko fisik, minimarket, toko bangunan, atau toko peralatan rumah. Buat konten demo di sana dengan etika yang wajar, lalu cari produk yang sama di marketplace. Ketiga, setelah akun Anda berkembang, Anda bisa minta sampel lewat program tertentu.
Tapi jangan tunggu tahap itu, mulai dari yang ada di tangan. Sekarang matematika 10 juta. Komisi barang kebutuhan rumah sering 2.000 sampai 5.000 per PCS. Untuk 10 juta, Anda butuh sekitar 2.000 sampai 3.000 penjualan per bulan. Kedengarannya berat. Tapi ini bukan permainan satu video. Ini permainan banyak jaring. Kalau Anda punya 100 sampai 200 video yang terus beredar, kemungkinan jualan naik drastis. Affiliate adalah permainan quantity of quality. Anda tebar banyak konten yang solid, algoritma yang bekerja. Kalau Anda tidak ingin main volume, ada jalur high ticket, software, kursus, elektronik, komisi bisa 100.000 sampai 500.000 per penjualan. Anda hanya butuh 20 sampai 50 penjualan sebulan untuk tembus 10 juta. Tapi syaratnya Anda harus punya authority. Anda harus edukasi, biasanya lewat YouTube atau konten yang lebih dalam. Anda pilih jalur, mau jualan kacang goreng, banyak tapi tipis, atau jualan berlian, sedikit tapi tebal. Dua-duanya bisa menang. Dan ini bagian yang paling penting. Jangan tergantung algoritma yang plan. Bangun kolam sendiri, kumpulkan database. Kalau Anda review buku, ajak orang masuk channel Telegram Klub Baca. Kalau Anda review gadget, buat grup info diskon. Kolam audiens itu aset, karena Anda bisa sebar rekomendasi kapan saja, tanpa takut akun dibatasi, tanpa panik saat reach turun. Aset terbesar affiliate marketer bukan akun, tapi komunitas yang dia miliki. Level terakhir ini mengubah permainan. 4 model sebelumnya masih menukar waktu. Anda kerja, Anda dibayar, atau Anda jual produk orang lain. Sekarang kita bicara bisnis dengan margin 100%. Menjual informasi. Anda buat produk sekali, lalu Anda jual berkali-kali. Bentuknya bisa PDF, e-book, template Excel, preset, atau panduan. Tidak ada stok, tidak ada ongkir, tidak ada barang basi. Ini baru definisi uang tidur yang benar setelah produknya jadi dan sistemnya jalan. Banyak orang gagal paham di sini. Mereka kira harus bikin kursus besar, harus jadi guru besar. Tidak, Anda cukup bikin micro product, solusi kecil untuk masalah yang spesifik. Contohnya template Excel budgeting gaji UMR, atau e-book 30 resep hemat anak kos, atau kumpulan prompt ChatGPT untuk skripsi. Harga tidak perlu mahal, 20.000 sampai 99.000. Ini harga uang jajan, tapi nilainya terasa. Karena menyelamatkan waktu, karena mengurangi stres, dan karena masalahnya nyata. Kunci agar tidak buang waktu adalah pre-sale. Anda tidak perlu nebak-nebak, jual dulu aidnya, baru buat produknya. Posting di story atau status. Saya ingin buat panduan X, siapa yang mau? Kalau respons ramai, buka pre-order. Uang pre-order jadi bahan bakar dan tekanan positif. Anda dipaksa menyelesaikan. Kalau respons sepi, ganti ide. Dengan cara ini, risiko finansial Anda nol. Anda tidak keluar uang. Anda hanya memakai otak dan disiplin. Ini strategi paling aman untuk pemula. Sekarang berhenti teori. Masuk ke rencana 30 hari. Minggu pertama sampai kedua adalah fase input. Hari 1 sampai 3, pilih 1 dari 5 model bisnis. Satu saja, jangan serakah. Hari 4 sampai 10, deep learning. Tonton 20 video tutorial gratis tentang bidang itu. Praktekkan ke diri sendiri, jangan cuma nonton. Hari 11 sampai 14, buat portofolio dummy. 3 contoh hasil kerja. Tanpa bukti, Anda hanya pembual di mata pasar. Minggu ketiga sampai keempat adalah fase output. Hari 15 sampai 25, outreach atau konten brutal. Hubungi 10 calon klien per hari atau posting 1 konten per hari. Terapkan hukum probabilitas. Dari 100 usaha, 90 menolak. 9 diam. 1 deal. Anda cuma butuh 1 itu untuk mulai bergerak, jangan baper. Penolakan itu angka, bukan takdir. Yang gagal bukan yang ditolak. Yang gagal adalah yang berhenti sebelum angka bekerja. Hari 26 sampai 30, fokus delivery dan testimoni. Kalau Anda dapat klien pertama, kerjakan dengan layanan bintang 5. Jangan setengah hati, jangan telat, jangan banyak alasan. Minta testimoni setelah selesai. Testimoni itu benih. Itu yang membuat klien kedua lebih mudah. Itu yang membuat harga Anda naik. Itu yang membuat orang percaya tanpa perlu Anda meyakinkan berlebihan. Reputasi adalah modal yang bisa digandakan. Dan itu aset yang sering diremehkan pemula. Saya kasih vaksin mental terakhir. Akan ada fase lembah putus asa.
Biasanya hari 10-20, Anda mulai bosan, mulai capek, belum ada hasil, lalu otak mulai bilang, ini sia-sia. Di titik itu 99% orang balik ke kebiasaan lama. Balik ke pinjol, balik ke mengeluh. Pembeda pemenang dan pecundang bukan kecerdasan, tapi toleransi terhadap bosan dan penolakan. Video ini gratis, tapi dampaknya bisa mengubah satu keluarga. Anda pilih, kembali mengeluh atau ambil kertas dan tulis langkah pertama Anda sekarang.